Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Aziatun Syaibah dari 12 P. Oke, sebelum mulai ke intinya, saya di sini ingin membuat sebuah orasi demokrasi yang masih berkaitan dengan struktur pemerintahan di negara kita. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diberikan oleh Bapak Abdullah Fakih. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita bahas lebih lanjut. Teman-teman semuanya, hari ini kita berdiri di atas fondasi negara yang disebut demokrasi. Kita sering mendengar kalau demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi, apakah struktur pemerintahan kita hari ini benar-benar jadi jembatan aspirasi? Atau justru jadi benteng yang memisahkan penguasa dari rakyatnya? Dilihat dari struktur negara kita, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara teori, ini adalah trias politika, yang berarti sistem kekuasaan tidak absolut. Tapi, apalah arti struktur yang megah kalau napas utama di dalamnya, yaitu kedaulatan rakyat, mulai hilang? Padahal pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang artinya rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Oke, sekarang mari kita coba bedah kenyataannya. Di lembaga legislatif, kita menitipkan sebuah tugas. Namun, seringkali kebijakan yang lahir justru terasa asing di telinga masyarakat. Mengapa? Karena demokrasi kita hari ini sering terjebak dalam formalitas prosedural, bukan esensi yang substansial. Kita rajin ke TPS tiap 5 tahun sekali, tapi setelah itu suara kita seolah masuk kotak es lalu dilupakan. Check and balance yang seharusnya jadi nyawa dalam pemerintahan kini sering terlihat seperti kompromi di balik pintu tertutup. Ketika pengawasan melemah, birokrasi cuma jadi mesin yang kaku. Sesuai pasal 20A Undang-Undang Dasar tahun 1945, DPR punya fungsi pengawasan bukan? Tapi apakah itu jalan? Kita tidak butuh sekedar wakil rakyat yang duduk di kursi empuk. Kita butuh penyambung lidah yang berani bicara pahit dan kebenaran. Lalu, apa peran kita sebagai seorang generasi penerus bangsa? Apakah hanya jadi penonton di kolom komentar medsos? Tentu tidak. Demokrasi itu menuntut partisipasi. Struktur yang sehat butuh warga yang kritis. Kita harus paham kalau politik itu bukan cuma urusan ibu-ibu di pasar. Politik itu seolah harga beras yang kita makan, biaya kuliah yang makin mencekik, dan kepastian hukum yang kita dapatkan. Kita adalah pengawas alami. Kalau eksekutif mulai melenceng dan yudikatif mulai tumpul, maka kitalah alarm pertama yang harus bunyi paling kencang. Jadi, teman-teman semuanya, demokrasi itu kerja keras yang gak akan pernah selesai. Jangan biarkan struktur pemerintahan kita roboh karena hanya dimakan rayap korupsi dan sikap bodoh amat kita. Mari kita ambil kembali kedaulatan itu. Jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pengawas yang punya integritas. Ingat, sebuah bangunan cuma bisa kokoh kalau fondasinya kuat. Dan fondasi kita adalah kepercayaan rakyat. Jangan pernah hianati itu. Sekian dari saya, terima kasih. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.